ya. Number 2, yang abjad berikutnya silahkan. Ya, silahkan yang nomor 2. Ya, silahkan. Yes, dengar, Mbak. Di lapisan? Iya. Oke, good. Benar ya jawabannya, Mbak. Untuk translationnya itu ini belum ada kelas translation ya. Nggak ada. Ini jurusan apa, Mbak? Ini jurusan translation kan? Masa nggak ada? Aduh, saya sampai pusing memikirkan. Oh, belum ada. Nanti bakalan ada kalau nggak salah sampai translation 6 ya, kalau nggak salah. Translation 1, translation 2 sampai translation 6 gitu. Jadi nanti situ akan benar-benar diajarin gimana caranya nge-translate ataupun menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, dan menghasilkan terjemahan yang sepadan gitu. Jadi kita nggak harus terjemahin kata per kata karena pasti kedengarannya akan aneh gitu. Jadi ini saya juga mau melatih sebelum nanti mungkin semester 2 atau semester 3 sudah mulai translation. Jadi biar dibiasakan, please don't translate word for word. Jangan terjemahin kata per kata, tapi maksudnya kira-kira itu sentence-nya kalau terjemahin ke bahasa Indonesia yang bagusnya gimana, yang sepadannya gimana gitu. Jadi sekalian latih ya. Oke, terima kasih Mbak Napia. Now next. Yes, silahkan Mbak Mentrik. Good. Oke, ini terjemahannya gimana nih? Kaku banget, Mbak. Coba kalau misalnya ada yang ngomong tembaga mineral adalah hijau, kira-kira Mbak ngerti nggak maksudnya? Jangan kaku banget terjemahannya. Gimana kira-kira kalau terjemahannya yang kalau ke bahasa Indonesia yang dia itu komunikatif, artinya orang ngerti gitu, dan kita ketemukan dalam percakapan kita. Oh ya, begini satu lagi, dalam penerjemahan itu tidak masalah kalau kita menambahin atau mengurangin kata sepanjang itu ada hubungannya dengan kata yang kita terjemahin. Jadi gimana nih? Iya, boleh. Kalau begitu kan orang mengerti, daripada Mbak Menteri cuma bilang tembaga mineral hijau. Maksudnya apa nih gitu kan? Ya, jadi terjemahannya bisa tembaga mineral pada umumnya berwarna hijau, misalnya begitu. Boleh. Oke, lanjut silahkan. Yes, number 4. Who wants to try? Number 4. What is the answer and what is the translation? Atau nomor 4 lewat dulu nomor 5. Mungkin agak ribet ya. Ya, silahkan. Oh,
Yes. Carco. Ya, bacanya keh ya Mbak, carco. Yes. How to translate? Sorry? 'Parit'. Yes, kira-kira apa ya kalau istilahnya dalam ini Mbak, penambangan ya? Yang sesuai kira-kira apa? Selain parit ada arti lain nggak yang kira-kira terlintas? Have you checked it in your dictionary? Iya, benar sekali. Bantal, Mbak sebutinnya bantal ya tadi ya? Saya heran. Ini mau tidur ya Mbak, kok nyebutin? Ya nggak apa-apa. Kita latihan dari semester 1 biar ntar lebih terbiasa menghasilkan terjemahan yang komunikatif. Atau ada teman yang sudah mungkin cari artinya dan sudah bisa bantu. Copper bearing rock. How will you translate the words? Copper bearing rock. Iya. Oke. Jadi kalau copper bearing rock ini dia satu kata. Jadi kita gabungin apa itu? Karena dia satu kata Mbak, bukan koma kan. Jadi dia tuh satu jenis batu, cuman namanya copper bearing rock. Jadi kalau kita terjemahin itu apa ya? Kalau misalnya gimana? Iya, carcoalnya sendiri, tapi yang copper bearing rock, iya, copper bearing rock itu dia satu kata, copper bearing rock. Iya, itu kita terjemahinnya apa? Apakah bantalan batu tembaga atau gimana? Bantalan batu tembaga. Gitu. Jadi kalau ada kata penghubung seperti itu dia berarti menyatakan satu kata. Cuman sebenarnya physically dia itu ada dua jenis, tapi kalau disatukan dia itu satu kata begitu Mbak. Oke, thank you Mbak Dian. Tadi jawabannya benar, tapi untuk terjemahannya nggak apa-apa. Kita juga masih latihan kok. Lanjut number 5 please. Oke, buat Mbak Sofia, kalau misalnya lagi kurang fit atau sedang in a process of medicine or something, you can just take a rest, okay? Because for the recording, I think I will just upload it so you can just listen to it. But if you feel okay, that's fine. Oke, lanjut nomor 5. Men shape the copper by what?
Udah ada yang dapat nomor 5 terjemahannya yang bagus seperti apa? No one? Wah, sepi sekali kelasnya. Man shaped the copper by, singkat kan mbak itu terjemahannya ntar. Halo, terjemahannya gimana? Cara apa? Iya benar. Pounding itu kita terjemahin apa? Gimana teman-teman? Setuju nggak dengan kata menumbuk? Ya, menempa. Kita ada beberapa pendapat nih, ada menumbuk, menempa, dan apalagi yang kira-kira sesuai, namanya kan tembaga, artinya batu-batu keras begitu. Itu biasanya kita apain sih kalau membentuknya? Menempa, membentuk, menempa. Manusia membentuk batu itu dengan cara menempah ya mbak, kalau bahasa Indonesianya ya, atau menempa. Ada hanya ya, dengan cara menempahnya boleh. Karena kalau misalnya kita pakai menumbuk, sepertinya lebih cocoknya kalau menumbuk itu apa ya kalimat bahasa Indonesianya ya mbak? Menumbuk padi. Iya bener, menumbuk padi. Jadi kalau batu itu ditumbuk gimana ya? Kita yang kesakitan ya mbak kalau kita yang ditumbuk. Oke, thank you. Jadi secara detail kita sudah tahu bagaimana tembaga itu pertama kali dibentuk, kemudian bagaimana cara membentuk, kemudian dia terbuat dari apa. Oke, jadi saya mau tanya, sebelumnya susah nggak sih mbak kalau reading for detailed information seperti ini? Kendalanya apa kira-kira? Kalau misalnya kita disuruh baca, informasinya harus detail. Oke, untuk vocabulary-nya ya. Oke, good. Jadi ini tadi untuk teksnya, copper itu. Ya, jadi sekarang saya mau tantang lagi nih, latihan baca lagi. Jadi satu kalimat, satu orang, pastikan kalimatnya itu benar. Tadi satu kalimat aja terserah mau pilih kalimat yang mana, tapi semua kata-kata yang di dalam kalimat itu harus benar. No, bukan buat kalimat baca, satu orang satu kalimat, tapi pastikan semua kata-kata dalam kalimatnya itu benar. So it's up to you to choose which sentence. Terserah mau pilih kalimat yang mana. Kalau misalnya benar, jadi saya cuma kasih 2 kali kesempatan ya. Kalau misalnya benar, untuk yang exercise berikutnya no need to answer, tidak perlu jawab, artinya free. Tapi kalau misalnya masih salah, berarti harus tetap jawab. Clear? Ya, jadi nggak ngerti. Ya, jadi ini kan ada, iya, I will repeat my explanation. You can choose which sentence you want from this activity 1, but you have to make sure that you mention it correctly, every single word. Okay? So, kalau misalnya pronunciation-nya semua udah benar, kata-katanya saya katakan benar, berarti nanti kan setelah ini kita masih ada latihan 2. Nggak perlu jawab, nggak perlu ikut, hanya dengerin aja gitu. Tapi kalau misalnya masih ada yang salah, berarti tetap jawab. Ini latihan ya mbak, jadi kalau misalnya ada tantangannya sedikit kan lebih termotivasi gitu. Terserah mau pilih sentence yang mana, sebutin ke saya sentence berapa gitu. Ya, jadi cuma 2 kali kesempatan ya mbak. Kalau saya sebutin salah, berarti sekali lagi. Ya, silakan. Ini sih mbak Tuti ya. Okay, which sentence you want to read?
first sentence. Oke. Nggak berdebar-debar kan, Mbak? Nggak apa-apa lah ya, ngerjain exercise 2 kan biasa aja. Once more. Pelan-pelan ya, Mbak, pelan-pelan. Jadi saya bisa baca satu persatu katanya itu benar apa tidak. Oke. Good. Next. Mbak Tuti berarti off ya di exercise kedua. Ya, Mbak Yeni silahkan. What sentence? Which one? Once more. More slowly, please. After, coba diulang. Masih salah, Mbak. Iya, man hit it. Tadi Mbaknya sebut head atau hit. Ya, maksudnya hit it-nya tetap dibaca. Iya, hit it. You can check your dictionary to make it sure. Gak apa-apa ya, Mbak? Oke, keep practice, keep practice. Lanjut. Barana. Yes, your turn. Once more. Masih salah, Mbak. Mbak sebutinnya found kan? Itu found. Iya, found. Jadi jangan ragu-ragu ya nyebutin katanya found gitu. Oke, thank you. Lanjut. Yes, your sentence is ya, yang mana lagi yang berani menerima tantangan saya? Jiwa-jiwa pemberani menantang badai. Aduh. Iya bener, tapi kalimatnya yang mana, Mbak? Sebutin. Kalau bener berarti pass di exercise berikutnya. Kalau salah nanti tetap masih kerjain latihan. Boleh diulang apanya, Mbak? Bacanya? Boleh, boleh. Nanti kita sekalian pulang habis ini ya. Kita sekalian off langsung. Gak apa-apa, kalau misalnya kita dilatih ada tantangannya kan lebih termotivasi. Nanti ada lagi kok. Terserah mau yang mana aja kalimatnya. You choose yours. Pilih sendiri, tapi pastikan semua katanya benar. Gak usah ditunggu, Mbak mau yang mana baca langsung boleh. Lompat aja. Ayo silahkan. Yang sudah ready. Dengan Mbak siapa nih? Yes, please. Which sentence? Suaranya hilang-hilang, Mbak. Yang mana? Sorry, I can't hear. Two? You mean in some paragraph? Paragraph 3, okay. Once again. Ya, masih salah, Mbak. Mbak sebut melt kan? Itu melted. Iya, bacanya tetap dibaca id-nya, melted. Oke, lanjut. Yes.
Yeah, which sentence are you choosing, Miss Sophie? Okay. Once more. Okay, good. Next. Next. Jadi sudah ada 2 yang pass. Selanjutnya silahkan. Boleh, nanti kita ulang. Yang belum dulu, ayo silahkan. Ya. Paragraf 1 kalimat terakhir, when. Okay, good. Once again. Good. Dengan baca siapa nih? Mbak Tri. Oke, ada 3 yang pass. Next. Sudah semua? Ada lagi? Sudah tidak ada. Ya, oke. Berarti kalau begitu ini ada latihan 2 lagi. Oke, silahkan. Tadi ada yang mungkin sudah cek yang benernya itu gimana dan mau diulang begitu. Silahkan yang menginginkan ada ini pengulangan lagi, maksudnya mau mastiin aja udah bener atau belum begitu ya. Ya, silahkan. Yes, Mbak Yeni. Okay, good. Karena tadi memang cuma satu kata itu aja, hit. Thank you. Next, ada lagi yang mau ulang, memperbaiki apa yang dibaca tadi? Ya, kalau sudah tidak ada, kita move ke page 516. Jadi tadi yang 3, you have a freedom, you can do it, or you can just pass it. Untuk exercise 2 ini ya. Page 5.16. In 1933, ya, yang ini juga bagi yang tadi belum pass, silahkan dipilih nomor 1 sampai 5 mau terjemahin yang mana. Jadi kalau misalnya terjemahannya sudah oke, tidak perlu kerjain yang exercise berikutnya, sama seperti tadi rule-nya, Mbak. Silahkan pilih 1 sampai 5 yang mana. Krakatoa. Yes. No, it's Krakatoa. Let's see. Perhaps this is I think this is their way to name. Maybe originally it's Krakatau, right? I think so, but the way they write is Krakatoa, or maybe there's a kind of ancient name. Nama apa ya istilahnya itu, Mbak? Nama kunonya gitu ya. Asal katanya Krakatoa gitu. Tapi sekarang di modern life ini disebut Krakatau. Yes, maybe. Oke, silakan yang mbak-mbak yang tadi dari 1 sampai 5. Ya. Iya, nerjemahin. Iya, terserah. Mau yang mana saja. Sorry, no. You can take a look from your book 5.17. Iya, pertanyaannya aja, Mbak, karena kita sekalian ngerjain tugasnya, sekalian latihan, sekalian
terjemahin. Jadi di sini kalau misalnya sudah bisa terjemahin dengan baik dari 1 sampai 5, pilih yang mana aja, baru boleh pass. Ya, that's okay. Wah, Mbak Napia tadi mati Mbak Nurjana, silakan. Diterjemahin, iya benar. Dibaca, dijawab, diterjemahin. Kalau duit Indo kan diraba, apa sih, diterawang gitu ya. Kalau ini dibaca, dijawab, diterjemahin. Good. Nama apa, ayo? Sudah sesuai? Iya, vulkaniknya sudah benar, tapi islandnya itu terjemahannya apa? Yang lebih tepatnya itu sudah tepat kah? Pulau? Pulau. Iya, oke, terima kasih. Jadi bisa disebut pulau vulkanik, atau biar nggak terjadi ambigu, artinya pengertian orang bisa beda, apaan tuh pulau vulkanik, yang ada kan gunung vulkanik, begitu bisa aja diterjemahin jadi Krakatau adalah nama dari sebuah tempat atau areal yang berhubungan dengan vulkanik, misalnya begitu. Jadi ditambahin atau dikurangin katanya it's okay, untuk memperjelas dari suatu makna kata. Oke, pass. Next. Pass ya, bagus terjemahannya. Next, yang mau coba 2, 3, 4, 5 masih tersisa. Oke, Mbak Ratna, izin kasih susu silakan. Mbak Sophie, you don't have your book? Oh, that's fine because for this section you are just safe. Yes. Lanjut nomor 2, 3, 4, 5 masih ini ya, masih pada fighting ya, mencari bagaimana translation yang benar. Except for you three, karena tadi ada 3 yang pass kan, jadi saya kasih waktu untuk ngopi-ngopi dulu. Teman-teman yang belum dulu deh. Siapa? Yang barusan ya, Mbak? Yang barusan pass. Oke. Yes. Ya, ngelanjut. Mau pilih nomor berapa, Mbak? Iya, mau pilih nomor 2? Oke, boleh. Oh, sorry. Aduh, Mbak. Mbak Napia. Pertanyaannya, Mbak. Oh, iya, that's okay. Oh iya, tadi ada mati ya. Pilihannya dari pertanyaan 5.17 di modul. Tadi nomor 1 sudah dijawab sama Mbak Nurjana. Jadi sekarang pilih 2, 3, 4 atau 5. Salah satu aja. Sekalian dijawab, setelah itu diterjemahin. Iya, Mbak Yayu udah ready, silakan. Mau pilih berapa? Number 4, please.
Jadi terjemahannya gimana, Mbak? Ya, coba diulang terjemahan bahasa Indonesia yang itu tadi, The Animals. Oke, masih sangat sangat ini ya Mbak, maksudnya sangat membingungkan begitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya bisa diperbaikin lagi nggak? Iya, nomor 4. Iya, saya minta itu pertanyaan, sorry, saya minta itu kalimatnya itu yang benar. Kalau misalnya diterjemahin ke bahasa Indo ada soal, biar yang jawab soalnya nggak bingung, ini terjemahannya gimana ya? Jawabannya benar D, tapi sekarang terjemahannya. The animals probably got to Krakatoa by. Jadi yang tadi saya ingetin, bisa aja kata-katanya ditambah, dikurangin, boleh. Yang penting orang ngerti, komunikatif bahasanya. Apa yuk? Hewan-hewan. Mm-mm. Gimana? Iya, iya benar. Tadi sudah ada satu kata. Binatang yang mungkin Krakatau yang gimana, Mbak? Iya benar, bukan binatang yang Krakatau lah, Mbak. Iya benar. Jadi gimana susunan kalimatnya? Kalau misalnya mbaknya kan nanti pada pada mau jadi guru nih. Jadi kalau guru itu buat soal gimana yang baiknya? Biar muridnya nggak bingung. Ini soalnya gimana sih bu? Gimana? Ada ide? Aduh, kelihatannya sudah tengah malam ya mbak, pada ngantuk, pada pada agak-agak gimana gitu. Yes. Pakai pesawat kali ya mbak. Oke, benar sudah lumayan ya. Jadi kalau saya terjemahinnya itu terserah ya. Kalau misalnya nanti mau dipirak, kayaknya kurang tepat juga deh Miss. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Em, Hewan-hewan, kita katakanlah hewan atau binatang deh, oke. Hewan-hewan, em, hewan-hewan pergi Krakatau. Hewan-hewan pergi. Sorry, ini maksudnya Krakatau ini kan tempat mbak. Jadi maksudnya hewan itu nyampe ke Krakatau begitu. Iya, jadi bukan hewan Krakatau, tapi hewannya itu nyampe ke Krakatau gitu. Krakatau itu kan tadi nama gunung ya, Volcanic Island. Sorry, bukan gunung, pulau yang ada vulkaniknya gitu. Jadi mungkin begini begini aja ya. Jadi mungkin begini aja. Hewan-hewan tiba di Krakatau dengan cara, tapi tiba sepertinya untuk manusia ya. Atau hewan juga oke. Atau begini yang sampai, atau hewan-hewan bisa berada di Krakatau dengan cara, ya, all of the above itu benar ya mbak. Jawaban D itu yang benar, maksudnya bisa dengan floating, bisa swimming, bisa flying gitu. Oke, masih perlu latihan lagi ya mbak untuk terjemahannya yang tadi. Lanjut, 2, 3, 5. Terima kasih, silakan. Ya, 5. Accidental. Oke. Oke, di sini hati-hati, ada kata yang
mak sorry, ada kata-kata yang maknanya itu beda ya. Maksudnya misalnya satu kata tapi artinya beda. Jadi di sini iya benar. Jadi hati-hati, tadi mbaknya nyebutnya kan kecelakaan. Memang accident itu kecelakaan kalau dia dalam misalnya transportasi atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan kriminal, itu accident. Tapi dalam hal ini dia itu tidak berbicara tentang kecelakaan, tetapi suatu hal yang tidak disengaja atau di luar kendali. Gitu. Ayo, siapa yang terima kasih Mbak sudah mencoba. Siapa yang mau mencoba untuk memperbaiki terjemahannya? Yes, please, come on. Accidental migration. Jawabannya benar, jadi jawabannya no problem. Sekarang terjemahannya. Yes, good. Coba diulang lagi Mbak dengan suara yang lebih keras. Sudah melemah ya di tengah malam ini. Oh, oke. Oke. Good. Ya, jadi seperti itu ya untuk terjemahannya, perpindahan yang tidak disengaja terjadi karena bla 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 gitu. Oke, thank you. Next. Sekarang tertinggal untuk nomor 2 dan nomor 3. Ya, setelah ini 2 3 ini benar, sepertinya kan kita akhirin kelasnya Mbak karena sudah jam 12. Oke, please. Okay. Your translation. Okay. Okay, good. Untuk tiba ke Krakatau atau untuk sampai di Krakatau, hewan-hewan atau binatang harus melewati bla 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 bla. Thank you, good. The last. Ya, yang nomor 4. Yang nomor 2. Ledakan, explosion. Iya, benar. Ya, nomor 2 itu animals came to live on Krakatau. Terjemahannya gimana? Belum ada, masih pada memikirkan. Ayo silakan, siapa yang bersedia? Yes, silahkan. Selama bertahun-tahun boleh. Boleh juga, atau over the years following the explosion. Selama bertahun-tahun. Kalau misalnya kesannya tidak terlalu jelas, boleh dihilangkan Mbak sebagian katanya. Misalnya followingnya nggak usah diterjemahin. Setelah ledakan boleh.
Jadi kan maksudnya hewan-hewan itu pada berdatangan ke Krakatau setelah terjadi bertahun-tahun terjadi ledakan begitu. Jadi mungkin awalnya dulu kan vulkanik tuh, jadi meledak terus. Setelah misalnya tidak ada lagi, baru hewan-hewan pada berdatangan. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita mengerti konteksnya, kita terjemahannya itu juga lebih lebih apa ya, lebih sesuai dengan ini, dengan bahasanya kita gitu loh, Mbak. Ya, jadi gimana? Susahan mana, reading atau translating? Translating ya. Wah, ini jurusan translation loh. Iya, tapi nggak apa-apa. Nanti kan tadi seperti sebutin, karena kemarin Miss waktu yang semester lalu ngajar translation 4 sama 5. Jadi memang untuk anak-anak translation nanti ada sampai 6 session. Ada 6 semester belajar translation. Oke, untuk selanjutnya ini tetap masih latihan aja, tapi berhubung sudah waktu, so I think we can just skip. So, this is the motivation word. The whole world open to me when I learn to read. Jadi seperti yang kayak kemarin saya sebutin, kalau misalnya kita banyak baca, banyak latihan, banyak belajar, pengetahuan kita nambah, tentunya juga kita pasti lebih bisa melihat dunia begitu. Alright, I think that's all for tonight. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan, Mbak? Atau ada saran, masukan, kritik? Tidak ada? Yes. Kalau mau nerjemah itu kayak lagi ngarang. Oh iya, iya, sesuai dengan kalimatnya. Jadi gini, nanti kalau misalnya kita belajar translation, ada metode-metode yang digunakan dalam translation. Ada namanya metode komunikatif, metode setia begitu. Jadi tergantung teks yang kita terjemahin. Kalau misalnya teksnya itu teks seperti yang resmi, misalnya kayak pidato begitu, kita harus benar-benar kata per katanya itu kita terjemahin dengan hati-hati. Tapi ada juga yang kalau misalnya kayak cerita atau dia yang tidak resmi, itu bisa kita sesuaikan dengan bahasa kita. Jadi biar jangan kaku. Jadi tadi pertanyaan Mbak kan yang following itu bisa dihilangkan. Jadi kalau dalam terjemahan komunikatif, sepanjang itu tidak mempengaruhi arti dalam bahasa aslinya, itu boleh. Menambah, mengurangi, memodifikasi, itu boleh. Jadi sebenarnya bukan mengarang juga ya, tapi menyesuaikan katanya biar di bahasa kita nggak kedengaran kaku gitu, tapi tanpa menghilangkan arti, karena kan explosion kan ledakan, jadi kita nggak bilang banjir atau misalnya longsor kan, kita tetap bilang ledakan gitu. Oke, Mbak Sophie, that's fine. I understand your condition. Oke, ada lagi pertanyaannya? Makasih Mbak udah bertanya. Anything else? Tugasnya mau ada tugas, Mbak? Soalnya Toton. Iya, soalnya jiwa soalnya jiwa muda saya terpanggil kalau dibahas-bahas tugas gitu. Jadi kayaknya saya ditantang gitu untuk memberikan tugas. Enggak, untuk malam ini iya, kemarin tugasnya yang presentasi sebenarnya itu tugas. Jadi sudah 2 kali sebenarnya. Jadi yang presentasi kemarin itu tugas presentasi. Jadi nanti paling dua kali lagi lah untuk tugasnya. Nanti saya info. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada masalah, tidak ada yang mau ditanyain, sekian untuk kelas malam ini Mbak-mbak sekalian. Terima kasih buat partisipasinya. Semoga berguna pelajaran kita. Selamat beristirahat. Untuk besok-besok semoga lancar semua untuk urusan dan pekerjaannya. Oke, nggak ada. Ya, saya sebenarnya mau nambahin beban mbak-mbak dengan ngasih tugas banyak-banyak, tapi tadi udah ngomong 1 kontainer, jadi saya nggak enak juga kan. Udah 1 kontainer, gimana ngerjainnya? Oke, yes.
Yang tuton. Oh, nanti kan ada nilai tugas juga mbak dari mereka, jadi pasti ngaruh ke nilai tugas. Jadi kita, ya pasti ngaruh. Saya nggak tahu berapa persen per bulannya, cuman yang pasti bakalan pasti bakalan ngaruh gitu. Kalau tentang tuton kayaknya itu ke pusat loh mbak, ke Bapel lah nanyanya, karena yang tutor-tutor gitu biasanya nggak handle tuton gitu. Tapi setahu saya itu bakalan ngaruh ke nilai tugas. biar am Biar amannya sih dikerjain ya mbak, karena kemarin ada pengalaman mahasiswa yang nggak ngerjain jadinya gagal. Jadi kan kalau ngulang kan harus bayar kan, sayang duitnya gitu. Duitnya nggak masalah ya, waduh ada orang kaya di sini. Iya, waktunya udah gitu ngulang lagi satu semester kan ribet juga gitu. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mhm. Makanya kalau misalnya semampunya dikerjain, kayaknya nggak harus lengkap ya. Misalnya ada soalnya 100, dikerjain mungkin 80, that's okay gitu. Yang penting ada usahanya. Hmm, iya, 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 iya. Malam ya yang bisa ya. Kalau misalnya diskusi, stop talking. Ada yang mau istirahat gitu. Alright, thank you for your attention. Oke, saya off. Terima kasih, selamat malam semuanya. Bye bye. Yes, you're welcome. Good night.